Indonesia dengan kekayaan biodiversitas adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Keberadaan Indonesia sudah dikenal luas sebagai rumah bagi berbagai fauna eksotis dunia. Namun sayang, belum ada data komprehensif mengenai satwa liar di Indonesia. Kerapatan vegetatif yang tinggi dan metode pengamatan yang masih tradisional membuat pengumpulan data satwa liar tak ubahnya seperti mencari jarum dalam jerami. Memakan waktu yang tak sedikit dengan hasil yang tidak optimal. Tanpa data yang mumpuni, bagaimana bisa kita merencanakan langkah yang tepat untuk konservasi satwa liar di Nusantara? Ya, prinsipnya memang mereka tuh punya peran ekologi ya, dan mereka punya peran ekonomi. Di samping memang dewasa ini kita tahu bahwa ada hubungan antara manusia dengan satwa liar kaitan dengan penyebaran penyakit gitu ya. Jadi memang memahami mereka itu sesuatu yang baik untuk kita juga gitu ya. Jadi mungkin seperti itu secara umum gitu ya. Terkait kita tahu bahwa hutan tropis Indonesia itu adalah punya typically mereka memang susah dijangkau, aksesibilitasnya rendah gitu ya. Di samping medannya tadi saya bilang berat gitu ya. Jadi kaitan dengan pemantauan dengan metode-metode yang sifatnya tradisional lewat survei secara langsung, observasi secara langsung itu memang agak sulit gitu ya. Di samping memang typically satwa liarnya mereka kan kriptik elusif. Jadi mereka samar, mereka sulit dipahami gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan data-data ekologi di Indonesia itu menjadi sangat terbatas. Iya, pertanyaan menarik memang. Jadi kalau kita bicara mungkinkah ada teknologi terkini yang bisa membantu gitu ya. Ini luar biasa karena perkembangan zaman dan teknologi saat ini. Jadi dewasa ini memang ada beberapa alat yang sering digunakan untuk membantu kaitan dengan kegiatan pemantauan dan inventarisasi satwa liar. Salah satunya adalah kamera trap dan UAV ya, UAV, teknologi UAV atau drone. Jadi kalau kita bicara dua alat ini sudah cukup luar biasa membantu kaitan dengan pemantauan satwa liar gitu ya. In case contoh misalkan saya nggak terlalu jauh mencontohkan dengan riset yang lain ya. Dalam riset S3 saya untuk memonitor satwa langka di Indonesia, misalnya salah satu jenis spesies rusa bawean yang bisa hanya ditemukan di Pulau Bawean, itu kalau saya pakai metode transect tradisional, itu selama setahun saya hanya ketemu 2 individu. Tapi ketika saya menggunakan kamera trap itu bisa sampai 118 klip video ya. Termasuk ketika saya meneliti yang di ujung kulon gitu ya, saya selama penelitian kurang lebih 1,5 tahun hanya ketemu 3 individu, sementara dengan kamera trap saya bisa ketemu klip sampai 4.000 sekian gitu ya. Artinya kan sangat signifikan. Termasuk UAP juga ya. Jadi kelemahan dari metode tradisional ini karena tadi di hujan tropis ini kan dia kanopinya terapat gitu ya. Nah si pengamat ini kadang kalau nggak pengalaman gitu nggak bisa lihat juga gitu ya. Nah, dengan UAP ini karena dia dari atas gitu ya, dia bisa monitor dari atas dengan ketinggian tertentu gitu ya. Dia bisa mengcover area-area yang katakanlah punya potensi untuk ada satwa liarnya dan terdeteksi dengan kamera termal. Nah, ini keunggulan kaitan dengan penggunaan drone plus kamera termal gitu. Jadi kalau drone atau UAP ya, kalau bilangnya UAP, Unmanned Aerial Vehicle gitu ya. Nah, jadi kalau yang tanpa thermal, jadi dia hanya menggunakan kamera standar. Jadi RGB standar, jadi visualnya seperti kamera biasa. Tapi ketika menggunakan thermal, jadi dia mendeteksi satwa berdasarkan suhu tubuhnya. Jadi ini lompatan besar sebetulnya. Karena kan terkadang ketika saya bilang tadi di tutupan kanopi yang rapat gitu ya, satwa itu kan bergerak biasanya di bawah kanopi, tidak di atas kanopi. Nah, itu menjadi sulit. Tapi ketika dia pakai thermal, ketika ada movement pergerakan, nah si thermal ini akan menangkap objek karena bisa membedakan antara suhu satwanya dengan suhu lingkungannya. Jadi itu perbedaan signifikan. Ini efektifnya dipakai kapan gitu ya. Jadi kalau berdasarkan riset preliminary saya gitu ya. Jadi memang kamera thermal ini lebih bagus digunakan pada saat suhu lingkungan drop. Jadi di pagi hari sekali atau di malam hari sekali.
Jadi kalau misalkan siang sebetulnya masih memungkinkan ketika kita mencoba mengamati satwa di area terbuka ya. Tapi kalau udah di bawah kanopi itu karena dia antara suhu daun-daunan di atas kanopi dengan suhu satwanya itu relatif mirip. Jadi agak susah membedakan. Ya, jadi ini strategi lah kaitan dengan pemantauan satwa liar dengan menggunakan UAV ini plus thermal gitu ya. Jadi kalau untuk kamera trap ya, saya memang sudah agak lama nih menggunakan alat ini. Jadi sejak 2014 kurang lebih ketika saya PhD. Jadi yang saya luar biasa wah gitu ya, ketika saya mencoba melihat menemukan gitu ya individu badak Jawa misalkan tahun 2008 sebelumnya. Itu saya luar biasa susahnya gitu ya. Jadi nggak pernah ketemu. Tapi ketika saya menggunakan kamera trap, saya lihat di hasil kamera trap, wah ternyata ada beberapa individu yang tertangkap itu. Padahal kan kalau kita tahu bahwa badak Jawa ini kan statusnya critical endanger ya. Jadi populasinya juga sekarang mungkin sekitar 60 ekor ya. Nah, jadi sangat susah gitu ya, sulit menemuinya gitu ya. Jadi buat saya ini sesuatu yang wah gitu ya, ketemu di video gitu ya, termasuk satwa-satwa lain sebetulnya. Macan tutul Jawa yang kita nggak pernah ketemu langsung, misalkan banteng yang saya penelitian setahun nggak pernah ketemu tapi di kamera trap sampai 3.000 klip misalkan. Jadi itu sesuatu yang menarik lah. Kaitan dengan harapan gitu ya. Jadi kalau pertama yang tentunya saya ingin banyak peneliti, tidak hanya kami tentunya yang concern kaitan dengan ini, karena memang yang tadi saya jelaskan di awal, satwa liar itu kita belum punya gambaran besar kaitan dengan nilai manfaat mereka ke depan gitu ya. Dan itu pasti memberikan nilai kemanfaatan lebih untuk kita sebagai manusia. Jadi memang itu penting tetap harus ada. Nah, yang lain adalah kaitan dengan penggunaan alat-alat ini gitu ya. Jadi kalau saya sebagai peneliti tentunya sangat senang ketika misalkan ada orang di luar bidang saya gitu ya, concern misalkan teman-teman di elektro, teman-teman di teknik mesin gitu ya, mencoba mengembangkan apa yang saya tahu sekarang gitu, kekurangan alat ini gitu ya. Ini kita bisa kerjasama untuk develop alat yang lebih baik gitu ya. Dan ini tentunya akan baik sekali kaitan dengan proses pemantauan digitalisasi gitu ya, untuk kaitan dengan kegiatan inventarisasi dan pemantauan satwa liar ini. Teknologi dan alam adalah dua hal yang seringkali berseberangan. Namun, dengan pemanfaatan yang tepat, teknologi dapat menjadi solusi bagi keberlanjutan alam.